إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Yufid Edu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali ya, untuk melanjutkan pelajaran kita, belajar kitab Al-Muqaddimah Al-Hadramiyah, yaitu kitab fikih yang dikarang oleh Al-Alamah Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl rahimahullah ta'ala. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang air terbagi menjadi ada tohur, yaitu suci mensucikan, kemudian ada air tohir, suci zatnya kan tapi tidak bisa mensucikan zat yang lain, kemudian ada yang namanya air mutanajis. Nah, kemudian dalam kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis yang ketiga, yaitu air mutanajis. Kita lihat apa yang dibawakan oleh musannif. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, faslun fi tanajusi al-ma'i al-qalil. Bab tentang najisnya air yang sedikit. Sebagaimana telah kita sebutkan, bahasanya air bisa terbagi menjadi dua, yaitu al-qalil dengan al-katsir. Ya. Qalil air yang sedikit, al-katsir air yang banyak. Beliau mengatakan yanjusu al-ma'u al-qalilu wa ghairuhu minal ma'i'at bimulaqati an-najasati wa yustasna masailu. Air yang sedikit itu yanjusu menjadi najis atau yaitu cairan selain air yang sedikit ini juga menjadi najis bimulaqati an-najasah, dengan semata-mata yaitu kemasukan benda najis. Jadi misalnya kita punya satu ember atau satu bak air yang sedikit ya. Air sedikit ada air yang kurang dari 2 kulah. Kemarin sudah kita sebutkan 2 kulah sekitar 217 liter ya. Maka kalau air kurang dari itu, ketika nanti terkena atau kemasukan benda najis, maka langsung dihukumi najis. Baik itu dia berubah ataupun tidak. Baik itu dia berubah ataupun tidak. Kemudian ada beberapa hal yang dikecualikan. Ada beberapa hal yang dikecualikan. Ya. Sebelumnya Nabi SAW pernah bersabda, idza kanal ma'u qulataini lam yahmil al-khabas. Jika air telah mencapai 2 kulah, maka tidak bisa membawa najis. Maka nanti mafhumnya, kalau air kurang dari 2 kulah, maka langsung dihukumi najis. Di air dari sisi banyak sedikitnya bisa kita bagi menjadi 2. Ada yang al-qalil ya, yang sedikit, kemudian al-katsir. Ya. Air yang sedikit ini ya, kurang dari 2 kulah ya. Jadi nanti kalau dia kemasukan benda najis, langsung dihukumi najis. Ya, misalnya kita punya air 1 ember yang kurang dari 2 kulah, kemasukan benda najis, ya, misalnya air kencing atau darah. Kemudian air ini statusnya menjadi apa? Mutanajis, menjadi mutanajis. Meskipun tidak mengalami apa? Perubahan. Meskipun air tersebut tidak mengalami perubahan. Jadi air yang sedikit, qalil,
Jadi menjadi najis dengan semata-mata dengan bimulaqati an-najasah. Semata-mata kemasukan benda najis, ya. Air yang kurang dari 2 kulah, yaitu air sedikit. Kemudian ada beberapa hal yang dikecualikan, ya. Beliau mengatakan yang dikecualikan yang pertama, ya, wa yustasna masailu, ada yang dikecualikan, ya. Yang pertama, ma la yudrikuhu at-tarf. Jadi ada najis yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala normal, ya. Ma la yudrikuhu at-tarf, ya. Jadi najisnya kecil, ya. Kecil sekali, dilihat dengan mata normal maka tidak bisa terlihat. Nanti kalau najis ini masuk ke dalam air yang sedikit, ya, maka dimaafkan, dia tetap dihukumi suci, ya, karena najisnya sangat kecil, tidak terlihat oleh mata normal, pandangan mata normal. Tentunya dengan catatan airnya tidak berubah, ya. Tadi sudah kita sebutkan, kalau airnya sedikit, kemasukan benda najis langsung dihukumi najis, meskipun tidak mengalami perubahan. Tapi ada yang dikecualikan, ada beberapa najis dikecualikan. Kalau masuk di air yang sedikit, maka tidak mengapa. Ya, ini dikecualikan. Yang pertama, ma la yudriku at-tarf. Ya. Yang pertama adalah yang tidak bisa dilihat dengan mata normal, ya. Yang pertama yang dikecualikan ma la yudrikuhu at-tarf. Nah, ini satu. Nah, yang dikecualikan kalau ada najis yang tidak bisa, ya, dilihat dengan mata normal, ya, karena kecil sekali, masuk ke dalam air yang sedikit, maka dimaafkan atau dihukumi tetap suci, ya. Kemudian yang kedua, ada juga dikecualikan yang kedua, maitatun la dama laha sa'il, ya. Maitah la dama laha sa'ilun. Jadi bangkai hewan yang la dama tidak punya darah, laha bagi bagian tersebut, sa'il yang mengalir. Jadi ada jenis hewan yang darahnya itu tidak mengalir. Maksudnya seperti apa? Misalnya ada hewan kemudian bagian tubuhnya terpotong. Itu kalau hewan umumnya kalau terpotong mengalir tuh darahnya mengalir. Tapi ada hewan yang ketika terpotong anggota tubuhnya dia nggak mengalir darahnya, ya. Punya darah tapi nggak mengalir atau nggak punya darah sama sekali. Contohnya adalah lalat, kemudian ada semut, bahkan juga cecak. Ini jenis-jenis hewan yang darahnya tidak mengalir. Nanti kalau dia mati posisi bangkai, masuk ke dalam air yang sedikit, maka tidak menajiskan. Padahal semua bangkai dihukumi najis, ya. Semua bangkai dihukumi najis, ya. Kecuali bangkai apa? Ikan, kemudian belalang, kemudian bangkai manusia atau mayat. Nah, selain itu semua bangkai najis. Nah, ketika bangkai itu adalah najis, masuk ke dalam air yang sedikit, maka airnya dihukumi najis, ya, karena airnya sedikit. Tapi ada bangkai yang ketika masuk di air sedikit tidak dihukumi najis. Ya, ini kemudian dari syariat Islam, yaitu hewan-hewan yang yaitu darahnya tidak mengalir.
Di antara dalil yang menunjukkan hal ini bahasanya Nabi SAW pernah bersabda, "Idza waqa'a dzubabu fi ina'i ahadikum falyagmishu kullahu. Tsumma liyatrahu fa inna fi ahadi janahaihi syifaan wa fil akhari da'an." Jika ada lalat, kata Nabi SAW, ada lalat ya, masuk ke dalam ina, kita punya gelas misalnya ya, kita punya gelas, ada lalat masuk ke ina, wadah yang ada airnya, bi ina yahdikum, di wadah salah satu di antara kalian, maka Nabi SAW mengatakan celupkanlah semuanya ya, semuanya celupkan. Sumaliyat rohu, kemudian dibuang ya, bangkai tersebut, karena kata Nabi, karena di salah satu sayapnya ada syifa ya, ada obat, di sayap yang lain ada racun, ada penyakit. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya ketika ada bangkai binatang-binatang yang kecil tadi yang tidak punya darah mengalir, ketika masuk ke dalam air tidak menajiskan. Ini di dalam hadis disebutkan lalat, dan para fuqaha mengkiaskan, menganalogikan apa sih yang ada pada lalat itu, yaitu darahnya tidak mengalir. Sehingga selain lalat, yang semisal dengan lalat, semut, ada nyamuk, ada cecak, dan yang lainnya yang darahnya nggak mengalir, ketika masuk di air yang sedikit maka tidak menajiskan. Kemudian yang berikutnya, beliau mengatakan wafamu hirotin, mulut kucing, tanah jasa, mulut kucing yang terkena najis, summa ghabat, kemudian kucingnya pergi, wahtu mila wuluhuha fima'in kathirin, dan ada kemungkinan kucing tersebut yaitu minum ya di air yang banyak. Wakadzalika as-sobiyu, kemudian demikian pula anak kecil, idza tanajasa, kemudian dia anak kecil terkena najis, summa ghaba, kemudian anak kecil itu pergi, wahtu mila toharutuhu, ada kemungkinan anak kecil itu membersihkan najis tersebut. Ini yang ketiga ya, kita catat yang ketiga, itu ini 1, 2, sekarang 3 ini dikecualikan ya, 3. Itu famu hiroh, fam itu mulut, hiroh kucing, yang dia tanah jasa. Famu hiroh, mulut kucing yang dia terkena najis ya, terkena najis. Summa ghabat, kemudian kucing itu pergi. Summa ghabat wahtu mila wuluhuha fima'in kathirin. Ya, nanti kita jelaskan. Ada gambarannya seperti ini. Ada kucing, mulutnya terkena najis. Misalnya kucing itu makan tikus misalnya. Kemudian ada darahnya, kemudian mulut kucing terkena darah itu, sehingga mulut kucing ini najis. Nah, famu hiroh tanah jasa, mulutnya najis. Kemudian kucingnya pergi. Ya. Jadi misalnya ini ada kucing, gimana ini? Misalnya kucing ya. Nah, ada kucing. Ya. Kucingnya mulutnya apa? Terkena najis karena kucingnya makan tikus. Kemudian ada darahnya di sini. Nah, kemudian setelah itu kucingnya pergi. Pergi kemana? Ya pergi ke satu tempat. Misalnya di daerah situ ada sungai. Misalnya pergi ke sana ada sungai. Nah, kemudian waktu mila ada kemungkinan kucing itu mencelupkan mulutnya ke dalam sungai. Mencelupkan ke dalam sungai. Nah, sungai ini biasanya airnya banyak. Atau nggak mesti sungai, tapi misalnya kolam, pokoknya airnya yang banyak, 2 kulah atau lebih. Nah setelah itu
Ini sudah selesai, kucing menuju kolam. Ada kemungkinan kucing itu mencelupkan di dalam kolam. Kemudian setelah itu kucing kembali lagi. Kemudian di sini ada bak atau ini tadi ya. Kucingnya kemudian minum di sini, kucingnya. Maka air ini dihukumi tetap suci. Ya, kita ulangi lagi. Kucing apa? Mulutnya terkena najis. Kucing mulai terkena najis, kemudian ada kemungkinan kucing itu mencelupkan ke dalam kolam yang besar, air yang besar, misalnya sungai atau air yang banyak. Ya, ada kemungkinan saja, nggak harus pasti. Jadi ini ada kemungkinan kucing itu masuk ke mencelupkan minum ke sungai. Nah, tapi nggak pasti, memang nggak pasti. Kemudian kucing kembali lagi minum ke wadah tadi. Maka wadah tadi tetap dihukumi suci, karena kucing tadi ada kemungkinan ada kemungkinan minum di air yang banyak, sehingga ketika kucing minum di sungai ini, maka mulut kucing menjadi suci, menjadi suci lagi. Nah, ketika menjadi suci, kemudian masuk ke air yang sedikit, maka tidak menajiskan. Nah, demikian pula anak kecil, kata beliau, misalnya ada anak kecil main-main, tangannya terkena najis. Kemudian di sekitar itu ada kolam, ada sungai, ada keran air. Ada nggak kemungkinan anak kecil itu mencuci tangannya di situ? Ada. Oh, kalau ada kemungkinan, setelah itu dia balik lagi anak kecil, kemudian mencelupkan tangannya ke dalam air dan misalnya, maka dihukumi suci. Jadi ada kemungkinan tadi ditetapkan dia menjadi suci. Ada kemungkinan dia anak kecil mencelupkan tangannya di sungai, di wadah yang besar, air yang banyak, kemudian juga kucing. Nah, itu ditetapkan nanti dia suci ketika dia balik lagi atau menuju satu tempat, mencelupkan mulutnya atau anak kecil mencelupkan tangannya, maka dihukumi suci, karena ini tadi ada kemungkinan dia telah mensucikan mulutnya, kalau anak kecil mensucikan misalnya tangannya ataupun yang lainnya. Ini tadi ada 3 ya. Dan nanti ada yang najis-najis lain yang dikecualikan juga atau dimaafkan sehingga tetap tidak menajiskan benda lain, yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.